Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru wassana'u lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Sayyidina Ibni Abdillah Habibul Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat pemirsa NU Online, kali ini kita berjumpa lagi pada program Keluarga LKK PBNU, LKK Lembaga Kesehatan, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, pada pengajian mengenai bagaimana keluarga menangani atau mengelola kehidupan berkeluarga dalam kasus atau konteks wabah COVID-19 kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita para pemirsa dan saya sendiri sekeluarga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita awali pengajian ini dengan doa dan tawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para ulama, para aulia, asatidz, dan tentu saja sekaligus doa untuk kita semua yang masih sehat, semoga terus sehat, imun, terjaga dari segala penyakit terutama COVID-19, dan yang sedang mengalami ujian, terkena atau kena musibah COVID, mudah-mudahan segera bisa dipulihkan. Ala hadiniyah walikulinatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengalami beberapa bulan ini dan tidak tahu sampai kapan adanya wabah atau pandemi COVID-19 yang menuntut kita semua untuk selalu banyak berada di rumah. Dan ketika kita banyak berada di rumah, tentu saja lalu pasti di dalam rumah ada problem-problem yang mungkin tidak dialami sebelumnya. Kalau dulu jika ada sesuatu di rumah, kita bisa saja keluar ke warung, menemui teman, saudara, keluarga, atau ke kafe bagi yang punya uang untuk ke kafe. Saat ini kita semua lebih banyak di rumah. Apapun yang terjadi, kita hanya di antara satu kamar ke kamar yang lain. Apalagi kalau kamarnya cuma satu, maka dari tembok ke tembok yang lain. Ini menuntut kita semua untuk selalu memaksimalkan kemampuan kita untuk bisa bertahan sekaligus juga bisa berbahagia dan bergembira. Kita mungkin tidak perlu mengurangi kebahagiaan, kegembiraan, tapi yang perlu adalah mengurangi modal untuk bahagianya, tapi bahagianya tetap kita maksimalkan. Jadi kita belajar sebanyak mungkin bagaimana semua modal yang ada, semua hal-hal yang ada dalam rumah kita gunakan untuk memaksimalkan kebahagiaan kita. Tentu saja kita harus sadar bahwa kita adalah manusia, kita akan terbatas, kita juga bisa marah, bisa bingung, bisa jenuh. Tetapi selama kita memiliki itikad baik, komitmen baik, dan berpikir serta bertindak baik, insya Allah relasi kita bersama istri atau suami kalau perempuan, bersama anak-anak dan orang tua akan tetap baik. Walaupun ada sedikit-sedikit tentu saja ketegangan, dan itu adalah wajar. Karena itu penting sekali bagi kita semua adalah pertama kali memastikan bahwa kita memiliki itikad baik yang mungkin bisa disebutkan sebagai cinta kasih. Al-Quran mengatakan bahwa modal untuk bisa sakinah, litaskunu ilaiha, kalau kita kembali kepada ayat Ar-Rum ayat 21, bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu
Litaskunu kalau menurut bahasa pesantren adalah fi'il mudhari', agar kalian semua, dan fi'il mudhari' itu artinya sekarang dan akan datang, agar kalian semua suami dan istri selalu sakinah, sekarang dan terus akan datang. Jadi sakinah itu jangan nunggu nanti, sekarang susah dulu, pelit dulu, tidak berkorban dan lain-lain, sehingga akhirnya banyak cemberut, banyak tegang, tetapi tenangnya nanti. Tidak. Sakinah adalah fi'il mudhari', artinya sekarang dan akan datang. Jadi kita usahakan bersama sakinahnya itu. Jadi tugas kita bagaimana kita mengkondisikan, membuat satu sama lain tentram, senang, dan bahagia. Suami bahagia dan membahagiakan istrinya, istri juga bahagia dan membahagiakan semuanya, sama-sama. Karena itu kalau kita cermat, ayat ini diawali dengan kata-kata yang sangat ajaib, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa min ayatihi, dan diantara ayat-ayat Allah adalah pasangan kita, suami dan istri kita. Khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kita semua azwajan, pasangan menikah kita. Allah mengawalinya dengan ungkapan bahwa penciptaan pasangan dalam pernikahan, yaitu suami atau istri, adalah bagian dari ayat Allah. Jadi karena itu kalau kita sadar dengan ayat ini, sadar dengan penjelasan Allah ini, maka sesungguhnya Allah menginginkan kita agar kita seakan-akan berperan atau berhadapan dengan orang-orang yang sungguh mulia dan agung. Istri kita adalah bagian dari ayat Allah. Suami kita adalah bagian dari ayat Allah. Sehingga ketika kita memandang suami atau istri kita, ketika kita menghormati suami atau istri kita, ketika kita melayani, ketika kita membahagiakan, ketika kita berbuat sesuatu untuk kepentingan suami atau istri kita, maka sesungguhnya adalah kita sedang berbuat untuk ayat Allah. Betapa agungnya ungkapan Allah ini. Kenapa demikian? Karena kita perlu motivasi untuk selalu mengusahakan sakinah, kebahagiaan, sekarang dan seterusnya. Jadi taskunu itu sekarang sebagai way of life, jadi bukan tujuan akhir. Bukan kita susah dulu, sakit dulu, ditempeleng dulu, tidak. Sabar terus-menerus, tidak. Tapi kita harus selalu berusaha membangun cinta kasih. Bukan jatuh cinta, tapi membangun cinta kasih, membangun sakinah. Salah satunya dengan memberi motivasi-motivasi yang telah disampaikan oleh Allah, bahwa ketika kita memandang istri kita, menghormati istri kita, membahagiakan istri kita, maka kita sesungguhnya sedang membahagiakan ayat Allah, keagungan Allah. Begitupun ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar bahwa nikah adalah ibadah, nikah adalah sunnah, adalah sebuah motivasi bagaimana agar semua kehidupan dalam pernikahan kita diisi dengan sesuatu yang bisa bernilai ibadah. Ibadah tentu saja kalau kita baca beberapa hadis yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, itu artinya kalau kita tidak menikah, bagi jomblo misalnya, maka mungkin agak sulit untuk memperoleh sholat jamaah kalau memang di rumahnya sendirian, ngekos sendirian. Tapi kalau orang yang sudah menikah, maka dia punya keluarga, minimal suami atau istri. Sehingga jamaah yang biasanya, sholat yang biasa cuma satu, di pahalanya satu, dengan jamaah kita bisa dapat 27. Nah itu fungsi dari keluarga lalu dianggap sebagai ibadah. Ibadah yang lain seperti disebutkan dalam hadis adalah setiap kebaikan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan itu baik adalah ibadah. Karena itu untuk beribadah kita nggak perlu jauh-jauh keluar rumah, mencari orang, mencari masyarakat, mencari teman. Di samping kita sendiri ada suami, ada istri, ada anak-anak, mari kita perlakukan dengan cara baik. Karena itu adalah ibadah. Kata Nabi, setiap senyum adalah ibadah. Jadi ayo kita senyum kepada suami dan istri kita. Senyum adalah sedekah.
dan sedekah adalah dapat pahala. Apalagi kalau misalnya sedekahnya dilakukan pada saat Lailatul Qadar, maka bisa menjadi 1000 bulan pahalanya. Coba bayangkan, dengan istri, dengan suami kita. Mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan ini, karena ini adalah pondasi untuk memperoleh sakinah tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesungguhnya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, bahwa Allah telah menciptakan modal di dalam diri suami dan istri, yaitu cinta kasih. Jadi ada modal, yang modal itu mungkin sedikit, tetapi kalau nggak dikelola, dia akan hilang. Tapi kalau dikelola, diwujudkan, dibesarkan, maka dia akan besar modalnya. Semakin besar modalnya, semakin besar sakinahnya. Bagaimana mengelola modal itu? Ya tentu banyak sekali yang harus dilakukan. Karena modal tidak bisa dibiarkan, dia akan mati. Jadi cinta itu nggak bisa dibiarkan, kasih itu nggak bisa didiamkan. Harus dipupuk, harus dikelola, harus dibesarkan, agar dia menjadi pondasi yang kuat bagi rumah tangga, sehingga betul-betul terjadi baiti jannati. Salah satu modal yang dikenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah misalnya ifsya'us salam. Ifsya'us salam itu artinya adalah tidak sekedar mengucap assalamualaikum, tetapi bagaimana memastikan tindak, perilaku, ucapan kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, ngomongnya baik, menenangkan, menyenangkan. Jadi kita mengucapkan maaf, terima kasih, minta tolong, I love you misalnya, atau kalimat-kalimat yang membuat kenyamanan. Begitupun ketika kita menanggapi, merespon seseorang tidak dengan kata-kata yang nyelekit, apalagi marah-marah dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu modal untuk membuat cinta kasih kita menjadi kokoh, lalu menjadi sakinah, tentram, bahagia, dan membahagiakan. Dalam masa-masa COVID ini, ketika tantangan kita banyak, problem kita pasti banyak, dan ibu-ibu misalnya, para perempuan yang dulunya masaknya sekali bisa berkali-kali karena keluarganya di rumah semua, dan ini menuntut para laki-laki juga untuk terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga. Tidak bisa lagi laki-laki mengatakan bahwa kerja rumah tangga, baik mencuci, membereskan kamar, membersihkan, masak, mencuci piring, itu sebagai kodrat perempuan. Tidak ada, itu bukan kodrat perempuan, karena tidak semua perempuan bisa mencuci, memasak, dan banyak laki-laki juga bisa. Tetapi ini adalah panggilan iman. Jadi ikut terlibat dalam kerja-kerja kebaikan adalah panggilan iman, dan mengerjakan rumah tangga adalah bagian dari kebaikan itu sendiri. Dia adalah ibadah karena akan membuat kenyamanan, seperti yang disebutkan oleh Nabi bahwa setiap kebaikan adalah ibadah. Maka kerja rumah tangga adalah ibadah karena ini adalah baik, dan segala yang baik maka yang dipanggil adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan yang melakukan dia baik, laki-laki yang melakukan juga baik. Karena itu para laki-laki jangan lagi menggunakan egoisme laki-lakinya untuk mengatakan itu adalah kodrat perempuan. Jika Anda terpanggil dengan keimanan Anda, jika Anda terpanggil dengan sakinah Anda, jika Anda terpanggil untuk membangun cinta kasih Anda, mari kita lakukan kerja-kerja rumah tangga sebagai kerja bersama untuk memaksimalkan cinta kasih dan bahagia serta membahagiakan. Mau contoh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kalau di rumah melakukan kerja-kerja rumah tangga. Ini ada dalam Barzanji, ini ada dalam Sahih Bukhari, banyak sekali. Ketika Aisyah ditanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi baitihi, ya Rasul, ya Aisyah, apa sih yang dilakukan Rasul ketika di dalam rumah? Lalu Aisyah bilang, kana yakhdumu ahlahu. Rasulullah itu kalau dalam rumah ya melayani, bekerja, mengerjakan hal-hal untuk melayani rumah tangga. Jadi itulah yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita baca Barzanji, baca Deba dan lain-lain, disebutkan lebih rinci. Di beberapa hadis disebutkan kana yakhsifuna alahu wa yakhitu saubahu. Bahwa Nabi di rumah itu yang ngesol sepatu, jahit baju, beres-beres rumah, lalu
menambal bejana, lalu yahlubu syatahu, memerah susu, yaitu kerja-kerja rumah tangga yang sekarang mungkin dilakukan lebih banyak oleh perempuan dibanding oleh laki-laki. Nah, kalau kita merasa menjadi teladan Nabi, terutama laki-laki ini, pencinta Nabi, maka saatnya kita meneladani teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga. Tidak hanya tentu saja soal teladan, tapi soal apakah betul kita mencintai istri kita, mencintai keluarga kita. Kalau betul, ayo kita terlibat agar supaya keluarga, terutama pada masa COVID ini, mulai direkatkan kembali. Kalau dulu mungkin kita terlalu banyak kerja di luar, ada yang mengajar, ada yang cari uang, ada yang mungkin supir dan lain-lain, sehingga keluarga dilupakan. Sehingga keluarga tidak banyak dikelola secara baik. Nah, pada masa COVID ini justru berkahnya adalah bagaimana kita betul-betul bisa menciptakan keluarga yang betul-betul baiti jannati. Rumahku surgaku. Ini harus diwujudkan. Jangan rumahku surgaku tapi diisi dengan kata-kata yang semuanya adalah neraka. Itu artinya kita tidak komitmen dengan ungkapan baiti jannati. Kita pengen bahagia, tapi prakteknya kita sama sekali tidak berbuat untuk membuat kebahagiaan itu. Jadi pada masa COVID ini adalah waktu yang justru sangat tepat bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, yang punya istri atau suami, atau mungkin kalau sudah tidak ada keluarga dalam arti istri atau suami, mungkin ada yang punya anak-anak, punya orang tua. Mari pada saat COVID ini kita meneladani Rasulullah, kita mengimplementasikan ayat-ayat Allah, kita mewujudkan cinta kasih, mewujudkan kebahagiaan secara bersama agar betul-betul rumah kita menjadi baiti jannati. Tentu saja ada banyak tantangan, ada banyak problem, karena kita adalah manusia. Manusia itu tidak mungkin semuanya baik, semuanya bahagia, tidak. Tetapi selama kita punya itikad, selama kita punya komitmen, selama kita punya kemauan, apalagi dengan modal cinta kasih, insya Allah kebahagiaan bisa terbuka jalannya di depan kita semua. Tentu saja kita harus berbuat, tentu saja kita harus bersabar ketika mengalami sesuatu, tetapi tujuannya jelas, orientasinya jelas, keinginannya jelas, yaitu sama-sama ingin bahagia dan membahagiakan. Kita mengingatkan pasangan kita, tetapi juga kita mau diingatkan oleh pasangan kita. Jadi salah satu lalu misalnya adalah pondasi untuk memaksimalkan kebahagiaan itu adalah seperti yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Seseorang itu tidak akan beriman, kata Rasulullah, kecuali kalau sudah mampu mencintai untuk orang lain, untuk saudaranya, dalam konteks ini untuk istrinya misalnya atau untuk suaminya, sesuatu yang dicintai untuk dirinya. Jadi cintailah untuk orang lain sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Jadi dalam konteks relasi suami istri misalnya, maka si suami harus berusaha agar mencintai istrinya sebagaimana juga mencintai dirinya. Berbuat baik kepada istrinya sebagaimana dia ingin diperbuat baiki oleh istrinya. Begitupun istrinya sama, punya keinginan berbuat baik dan punya keinginan untuk memperoleh kebaikan. Jadi memperoleh kebaikan saja itu egois namanya. Berarti kita hanya ingin memperoleh kebaikan. Nah, itu kalau konteks mawaddah warahmah dianggap sebagai mawaddah. Jadi cintanya hanya untuk dirinya. Saya mencintai istri saya, tapi karena saya dapat manfaat dari istri saya. Itu namanya mawaddah. Dan kalau memperbesar mawaddah saja, maka kita akan egois. Cinta yang egois yang hanya untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu nggak bisa menciptakan sakinah. Yang sakinah itu harus dibarengi dengan rahmah. Rahmah itu cinta ketika cintanya kita berpikir untuk kebahagiaan orang yang kita cintai. Seperti ibu kepada anak misalnya. Maka cintanya itu rahmah, karena kita mencintai untuk kebahagiaan anak kita. Nah, sakinah itu memerlukan mawaddah dan rahmah. Dua-duanya, nggak bisa salah satu. Tidak bisa kita menjadi lilin yang menyinari orang lalu kita padam. Nanti kita nggak bisa menyinari lagi.
dalam konteks relasi suami istri ini tidak boleh. Kita harus sama-sama bahagia dan membahagiakan, berbuat baik dan memperoleh kebaikan, nyaman dan juga memberikan kenyamanan. Karena itu setiap saat perlu banyak komunikasi antara dua belah pihak. Nah, ini pondasi yang paling penting ini sering saya sebut sebagai mubadalah atau kesalingan dan kerjasama. Suami berpikir dirinya penting, istrinya juga penting. Istri juga sama berpikir dirinya penting, suaminya penting. Sesama orang yang penting silahkan berkomunikasi, berdiskusi, berembuk untuk mencapai mana yang menjadi kebahagiaan bersama. Mana tentu saja yang menjadi keinginan kebahagiaan pribadi. Jangan sampai bertabrakan lalu terjadi konflik berkepanjangan. Sesekali ada konflik, perbedaan pendapat, itu biasa. Tetapi diarahkan agar supaya untuk ditemukan solusinya, ditemukan kebaikannya, ditemukan kebahagiaan bersamanya. Jadi itu adalah hal-hal yang pondasi dalam konteks relasi suami dan istri, dan bisa dipakai juga untuk relasi berkeluarga dengan orang tua, dengan anak-anak. Bagaimana agar rasa kesalingan, rasa kebersamaan, rasa kebaikan itu terus ditanamkan dan disampaikan, bahwa ketika saya pengen istirahat, maka istri saya juga sama pengen istirahat. Lalu bagaimana kita merumuskan agar istirahat keduanya bisa dicapai bersama? Apakah sama-sama istirahat atau gantian istirahat karena memang pekerjaannya banyak? Kalau yang harus dikurangi, ya bisa dikurangi bersama. Kalau ditambah, bisa ditambah bersama. Tentu saja tetap ada eksepsi-eksepsi di mana seseorang yang sedang sakit bisa jadi butuh istirahatnya lebih lama. Orang yang sedang menstruasi, sedang hamil, bisa jadi kebutuhannya lebih banyak. Tetapi hak untuk memperoleh istirahatnya secara umum adalah sama. Nah, itu pondasi mubadalah atau kesalingan dan kerjasama. Nah, pondasi ini mewarnai 5 pilar relasi pernikahan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya di sana ada 5 pilar pernikahan yang harus diperhatikan oleh orang yang baru saja menikah, sudah lama menikah, sehingga lupa lalu bagaimana merasakan cinta kasih, bahagia dan membahagiakan. Nah, itu bisa jadi karena 5 pilarnya jarang diperhatikan. Begitupun mungkin orang yang merencanakan pernikahan, ini harus hafal dengan 5 pilar ini, karena 5 pilar inilah yang menjadi pondasi rumah tangga yang jika tidak ada akan hancur rumah tangga itu. Atapnya tidak akan berguna, sekalipun mentereng, gentengnya hebat, mahal, temboknya bagus, tapi kalau pilar-pilarnya ini tidak kuat, maka akan cepat hancur atau rapuh, terkena angin sedikit pun terjadilah perceraian. 5 pilar ini tentu saja pondasinya dalam konteks Islam adalah tauhid, tapi nanti bisa dilanjutkan lebih jauh ya. 5 pilar ini yang pertama adalah, kalau mau disingkat adalah miza tamumu, misakon gholidon, zanya zawaj, tanya tarodin, munya muasyarah bil ma'ruf, dan mu terakhir musyawarah. Jadi sepasang suami istri atau orang yang akan merencanakan menjadi suami istri harus belajar bagaimana memperbesar, memperkuat, dan selalu punya kesadaran terhadap 5 pilar ini dalam setiap perilakunya. Ketika, terutama dalam konteks COVID-19 ini, ketika banyak ketegangan, ketika banyak problem, ini harus kembali kepada 5 pilar ini. Pilar yang pertama adalah mitsaqon ghalidhon. Mitsaqon ghalidhon artinya adalah pernikahan ini adalah ikatan yang telah kita sepakati bersama, yang harus kokoh dan dijaga bersama. Jangan berpikir yang menjaga harus salah satu, tapi kitanya tidak. Jadi mitsaqon ghalidhon ada dalam ayat Al-Quran, itu menuntut kita untuk selalu berpikir kalau lagi bisa jadi ya marah, bisa jadi bertindak sesuatu dalam keluarga, coba pikir tindakan kita, perilaku kita
ucapan kita itu akan mengokohkan mitsaqon ghalidhon atau menghancurkan? Akan mengokohkan ikatan pernikahan atau justru menghancurkan? Nah, ingatan terhadap mitsaqon ghalidhon membuat kita berpikir banyak ketika kita berkata-kata, berbuat, bertindak. Sebaliknya, bagaimana justru kita harus menguatkan ikatan mitsaqon ghalidhon itu? Jadi yang pertama mitsaqon ghalidhon. Yang kedua adalah zawaj. Mitsaqon ghalidhon, zawaj. Zawaj adalah ungkapan dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa relasi suami istri itu relasi pasangan. Ibarat sayap kiri dan kanan. Jadi bukan di depan di belakang atau atas bawah, tapi pasangan hidup, zaujun dalam bahasa Al-Qur'an. Atau bahasa lain Quran mengatakannya libasun. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jadi suami itu adalah pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Ini ungkapan yang sangat epik. Ungkapan yang sangat menarik bahwa suami memandang istrinya sebagai pakaiannya yang membuat citranya baik, menghangatkan, menyamankan. Hal yang sama juga istri menganggap suaminya sebagai pakaiannya yang menghangatkan, memberi kenyamanan, membuat citra baik, yang tentu saja harus dijaga, sama-sama harus dijaga. Berpikir sebagai pasangan yang dalam mengarungi kehidupannya, sehingga kebahagiaannya tidak untuk dirinya tapi juga diri dan pasangannya, kenikmatannya, kenyamanannya, apalagi sebutkanlah semua kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Selalu berpikir untuk diri dan pasangan karena kita hidup berpasangan. Nah, itu zawaj. Nanti hal yang sama juga terkait dengan beban dan tanggung jawab, juga sama, berpikir pasangan. Jangan diambil sendiri, kan nggak apa-apa lah, saya saja, nggak apa-apa lah, saya nggak bisa. Anda bukan superhero, Anda bukan malaikat, Anda bukan lilin, Anda manusia yang tidak punya energi kalau Anda nggak istirahat, tidak punya energi kalau Anda tidak makan cukup, tidak punya energi kalau nggak berbagi. Jadi tentu cara ngomongnya, hal yang sama juga tidak bisa Anda membebani semuanya kepada pasangan Anda. Pokoknya kamu kan imam, kamu kan kepala keluarga, kamu kan, atau kalau laki-lakinya, kamu kan kodrat perempuan, kamu kan ibu, kamu kan istri, kamu kan, diserahkan semuanya kepada istri atau diserahkan semuanya kepada suami. Itu tidak mencerminkan pilar yang kedua, zawaj. Pilar yang ketiga adalah tarodin, bahwa kehidupan suami istri adalah kehidupan yang untuk mencari keridhoan bersama. Tidak hanya keridhoan suami, tapi juga keridhoan istri. Nah, ini istilah Quran tarodin. Tarodin itu saling ridho dan memberi keridhoan. Minhuma, dari suami dan istri. Ini bahasa Al-Quran. Jadi jangan lagi kita hanya bilang ridho suami, ridho suami, ridho suami. Tapi tidak ada ridho istri, tidak. Suami mencari ridho istrinya, istri mencari ridho suaminya. Itulah yang tepat dalam bahasa Al-Quran. Tarodin minhuma. Jadi sama-sama mencari keridhoan, berbuat sesuatu agar diridhoi oleh pasangannya, dan juga meminta atau berusaha agar supaya kita diridhoi dan kita juga ridho kepada pasangan kita. Itulah yang tepat dengan bahasa tarodin. Jadi pertama mitsaqon ghalidhon, kedua zawaj, ketiga tarodin. Yang keempat adalah muasyarah bil ma'ruf. Ini juga bahasa Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahwa relasi suami istri itu harus berpikir, bertindak untuk melakukan saling kebaikan. Kesalingan dalam hal kebaikan. Apapun insya Allah ada problem kalau kita memiliki pilar yang keempat ini, di mana kita berpikir bertindak baik, insya Allah akan ada jalan. Yang kelima terakhir adalah musyawarah, tasyawurin kalau bahasa Al-Qur'annya. Musyawarah artinya adalah kita berpikir bahwa keluarga ini
relasi suami istri ini adalah zawaj, mitsaqan ghalidhan, karena itu harus dikelola secara bersama dengan musyawarah bersama. Jadi ada hal-hal yang terjadi, ada hal-hal yang perlu diputuskan, ada hal-hal yang perlu dilakukan, itu didasarkan terlebih dahulu dengan komunikasi bersama, musyawarah bersama. Tanyakan istrimu, tanyakan suamimu. Tentu untuk hal-hal yang besar, kalau kecil tidak perlu, ya silahkan dibicarakan mana yang perlu musyawarah, mana yang tidak. Tapi jangan sampai punya pikiran bahwa ini urusan gue, nggak ada kaitannya sama urusanmu, terkait dengan keluarga tentu saja. Urusan-urusan keluarga ini penting sekali untuk selalu, karena jangan sampai istri atau suami merasa ditinggalkan, merasa nggak dilibatkan, lalu keputusannya menjadi keputusan absolut sendirian, begitu terjadi sesuatu minta tanggung jawab bersama. Nah, ini tidak fair. Nah, karena itu pada masa-masa genting atau COVID atau wabah seperti ini, di mana kita banyak di rumah, mari kita ingat kembali kepada pilar pernikahan ini. Dan tentu saja yang paling kunci dari pilar ini seperti yang saya sebutkan adalah mubadalah, yaitu kesalingan dan kerjasama, baik di mitsaqan ghalidhan, baik di zawaj, baik di taradin, baik di musyawarah maupun muasyarah bil ma'ruf. Kelima-limanya mengandung kata kunci mubadalah atau kesalingan, sehingga dalam konteks sakinah maka kita melakukan sesuatu yang membahagiakan, tapi kita ini juga bahagia. Dalam konteks tanggung jawab, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, sehingga persoalan-persoalan keluarga bisa kita kelola lebih baik. Dan pada masa-masa COVID ini, luangkanlah waktu untuk berbicara. Luangkanlah waktu untuk menguatkan pondasi. Luangkanlah waktu untuk memadu kasih juga, agar supaya pondasi sakinah mawaddah warahmah itu betul-betul kuat. Ada banyak tips-tips tentu saja di sana bagaimana kita menerjemahkan 5 pilar ini, bagaimana kita menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya beberapa yang sudah saya sampaikan tadi adalah tentang pentingnya berkata baik, bertutur baik, memberi semangat, mengapresiasi, berterima kasih. Itu salah satu pupuk, salah satu yang memotivasi, membuat kita akan mudah untuk mewujudkan, menumbuhkan dan membesarkan cinta kasih di antara pasangan suami istri. Yang lain adalah misalnya layanan. Layanan artinya adalah bahwa kita melayani pasangan kita. Itu penting sekali. Jangan dengan egoisme kita mengatakan nggak bisa. Saya kan suami, masa melayani istri. Saya kan anggota dewan, masa melayani istri. Saya kan, ya, sebutlah jabatan-jabatannya. Begitu mungkin seorang istri. Saya kan aktivis. Saya kan pinter. Saya kan S3, masa melayani suami. Enak aja. Itu tidak bisa. Dalam konteks relasi suami istri, penting sekali untuk memberikan layanan, karena bisa jadi layanan itulah justru energi atau bensin dari relasi tersebut. Relasi mubadalah itu perlu dikasih bensin, perlu dikasih energi, yang jika tidak dikasih, dia akan kosong lalu tidak bisa bergerak. Ibarat mobil, kalau nggak dikasih bensin, dia nggak bisa jalan. Nah, cinta juga sama, relasi juga sama. Kalau nggak dikasih pelumas, nggak dikasih energi, dikasih bensin, dia akan mogok, dia akan macet. Nah, salah satu bensinnya adalah layanan. Jadi tentu saja kita harus tahu diri kapan, tidak setiap saat, tetapi harus selalu ada kapan kita melayani, dan kalau kita merasa perlu dilayani, kita juga perlu sampaikan. Karena kalau misalnya layanan ini tidak dipenuhi oleh pasangan kita, maka biasanya tangkinya nanti akan mudah diisi oleh orang lain, oleh orang di luar pasangan kita.
Jadi ini akan menciptakan nanti ketertarikan kepada orang lain. Karena tanknya diisi orang lain. Karena itu mari kita tidak perlu egoisme, tidak perlu merasa besar diri, padahal kita tahu sama-sama ingin menciptakan relasi yang kesalingan, relasi yang penuh cinta kasih, relasi yang penuh bahagia dan membahagiakan. Dan karena itu perlu kita isi. Salah satunya kata baik, yang lain adalah layanan, yang lain mungkin adalah hadiah. Mungkin pada saat COVID ini di mana kita tidak bisa pergi jauh, kalaupun online mungkin akan ketahuan, hadiah tidak harus yang besar-besar tentu saja, tetapi sesuatu yang membuat seseorang merasa diingat, merasa dihargai. Pada hari-hari tertentu, momen tertentu, bisa jadi hadiah cukup, kalau sekarang cukup dengan ucapan, atau dengan barang-barang yang dibungkus seadanya, lalu dibikin surprise. Ada banyak orang senang ketika momentum-momentum tertentu ada hadiah. Tidak semua orang, tetapi ada. Nah, ketika ada dan tahu pasangan kita seperti itu, ya apa salahnya kita wujudkan. Jangan menunggu nanti dan nanti. Jangan modal uang yang ada selalu kita bilang untuk kebutuhan lain. Padahal cinta juga merupakan kebutuhan, bahagia juga merupakan kebutuhan, dan tidak harus mahal. Nah, karena itu penting sekali kita memahami apa sih kebutuhan atau apa sih energi, apa sih bensin pasangan kita. Kita perlu bertanya. Mungkin juga kita perlu menyadari juga apa sih kebutuhan kita terkait dengan cinta kasih. Kita perlu sampaikan kepada pasangan kita agar cinta kita, sakinah kita nyata dan wujud. Hal lain, salah satu energi adalah tentu saja sentuhan fisik. Sentuhan fisik artinya adalah ya petting, salaman, ciuman, berhubungan intim. Itu penting sekali. Harus ada, tidak bisa tidak. Walaupun sekarang mungkin di rumah banyak orang, ya perlu cari waktu kapan ada hubungan-hubungan tersebut. Nabi saja pada saat puasa tetap mencium istrinya saat puasa untuk menjaga keharmonisan, menjaga cinta kasih. Karena kalau nggak dijaga, ini akan mudah runtuh. Romantisme itu sunnah. Jadi jangan merasa ini apa sih nggak penting, kayak anak muda aja. Enggak. Ini penting dan harus ada. Dan karena itu cari waktu, cari tempat, cari suasana yang betul-betul bisa dinikmati bersama. Ini penting dan salah satu energi cinta kasih. Caranya bagaimana, waktunya kapan, silahkan dibicarakan. Yang kelima, kalau tidak salah, adalah kehadiran. Jadi kehadiran itu penting sekali dalam konteks untuk membangun, memberikan energi kepada rasa cinta kasih. Nah, karena itu penting sekali kita bagaimana hadir pada saat yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Kadang-kadang kita ini serumah, tetapi karena masing-masing pegang HP, itu seperti tidak hadir ketika dibutuhkan oleh pasangannya. Dipanggil diam saja. Makan pun yang satu pegang HP, yang lain pegang HP. Padahal dia pengen makannya itu seperti bersama, dihadiri, dirasakan. Nah, karena itu kita penting sekali juga memiliki momentum-momentum waktu selama masa COVID ini betul-betul terasa hadir. Hadir. Jadi kita merasa hadir bersama istri kita, istri hadir bersama kita. Karena itu sisihkan dulu HP agar supaya kita merasa hadir dengan anak-anak kita. Jadi kehadiran itu penting, salah satu energi, salah satu minyak, salah satu bensin untuk memberi pelumas agar supaya cinta kasih kita bisa bergerak, laju, bahkan bisa mencapai kebahagiaan yang maksimal. Demikian kira-kira secara umum tips-tips, fondasi, dan pilar-pilar dalam pernikahan. Mari kita ingat kembali, mari kita praktekkan kembali. Insya Allah kalau kita ada itikad, ada komitmen, ada kemauan, lalu kita lakukan, itu tidak hanya mendapatkan pahala, apalagi dalam bulan puasa, apalagi misalnya kita dapat Lailatul Qadar, tidak hanya soal pahala,
tetapi juga kita langsung mendapatkan surga dunia, yaitu baiti jannati. Apa yang kita harapkan sebagai surga dunia, mari kita ciptakan bersama-sama. Kita menciptakan untuk diri kita dan juga untuk pasangan kita, juga untuk semua anggota keluarga kita. Ini penting sekali, lagi-lagi karena masa di mana semua anggota keluarga kita berada di rumah, maka saatnya kita bersama-sama menciptakan, mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan keluarga ini. Semua yang saya bicarakan adalah merupakan nilai-nilai yang utama dari keluarga maslahah. Keluarga maslahah adalah konsep keluarga yang dikembangkan oleh LKK PBNU, Lembaga Kesejahteraan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Adalah konsep bagaimana seseorang itu, dari kata maslahah, maslahah adalah kemaslahatan atau kebaikan, seseorang itu adalah baik untuk dirinya dan juga baik untuk orang lain. Mulai dari anggota keluarga yang terdekat, istri, suami, anak, orang tua, saudara, sampai juga baik kepada orang lebih luas lagi. Masyarakat, tetangga, bangsa, negara, dunia, bahkan lingkungan dan alam semesta. Tentu saja keluarga maslahah ini akan mampu melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan kalau memiliki pondasi-pondasi tadi. Jadi pondasinya dibangun, lalu pilarnya ditegakkan, lalu kita hiasi temboknya, atapnya dengan perilaku-perilaku baik, dengan perilaku-perilaku santun. Tentu sedikit-sedikit kena angin, kena hujan, robek, yang namanya hidup itu adalah biasa. Tapi selama kita punya komitmen, ingat dengan pilar, ingat dengan pondasi, insya Allah keluarga kita tidak hanya aman, tetapi juga baiti jannati, penuh dengan surga. Tidak perlu merasa kalau ada sedikit kesalahan di pasangan kita atau di kita langsung bilang, aduh, ini bukan jodohku. Itu adalah salah dalam cara berpikir. Atau ada orang yang ketika tidak puas dengan pasangannya, dikit-dikit langsung ingat mantan, dikit mantan. Ini juga salah dalam mengelola keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tips bahwa fa'in karihtumuhunna syai'an fa'asa anta ja'alallahu fi khairan katsira. Jadi Allah mengatakan bahwa bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak suka dari pasangan kita. Suami ada yang tidak suka dari istri, istri yang tidak suka dari suami. Coba pikir lagi, yang tidak suka itu bisa jadi baik loh untuk relasi. Bisa jadi. Atau kalau kata Nabi, la yafraq mu'minun mu'minatan, bahwa janganlah kalau ada sesuatu itu dijadikan dasar untuk membenci pasangan Anda. Kalau kita tidak, kalau kita ketemu sesuatu yang buruk dari pasangan kita, jangan gunakan untuk membenci pasangan kita. Kenapa? Karena kata Nabi, bisa jadi kita itu tidak suka pada takrohu syai'an, pada satu hal tidak suka, tapi Allah menjadikan di pasangan kita itu banyak yang lain adalah baik dan kita sukai. Nah, itu penting sekali cara pandang kita ketika melihat pasangan kita ada yang tidak kita sukai. Jangan itu fokusnya, tapi fokuskan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa harus begitu? Ya karena tadi harus kita jaga relasi kita, harus kita jaga ikatan kita. Jadi jangan mengingat keburukannya, ingatlah kebaikannya. Tapi bukan berarti keburukan dilupakan, dibiarkan. Bukan. Tetapi jangan menjadi pandangan utama, fokus utama. Karena kalau fokus utamanya itu, maka kita akan mudah terhipnotis sama orang lain. Kita akan mudah terpesona sama orang lain. Kita akan merasa, kalau sama istri itu ngomongnya lagi-lagi soal uang yang tidak cukup, listrik yang belum bayar, anak-anak yang nakal. Itu terus yang dipikirkan, maka semua kehidupan kita akan terlihat buruk, akan terlihat melelahkan. Lalu berpikir dengan orang lain yang ketika ngobrol enak, nyaman,
pakaiannya bagus, parfumnya wangi, di kafe. Ya iya, itu bukan istri, bukan keluarga kita, bukan suami. Dan itu cuma sejam 2 jam ngomong, maka orang akan mempersiapkan sebaik mungkin. Padahal mereka juga sama, kalau sudah jadi keluarga kita akan sama pembicaraannya. Nah karena itu, mari kita dalam berkeluarga ini, tentu kita perlu membicarakan hal-hal terkait dengan rekening, listrik, kesusahan, perlu. Tapi jangan itu menjadi fokus yang akan menyusahkan relasi kita. Yang akan memberatkan kita untuk melejitkan cinta kasih kita. Itu perlu, itu dibicarakan, itu dicari solusinya, tetapi mari bicarakan itu dengan riang gembira. Mari kita cari juga waktu-waktu kita untuk bisa memadu kasih. Karena tentu saja hidup ini berat. Hidup ini tidak mudah. Berkeluarga, apalagi berkeluarga lalu punya pesantren, punya sekolah, punya organisasi, menjadi pejabat, itu pasti susah. Pasti ribut, pasti ada masalah. Tetapi bagaimana cara kita memandanglah itu yang akan membuat kita apakah bahagia atau tidak. Kalau kesusahan kita pandang sebagai kesusahan yang akan memberatkan, ya selesai. Ngapain kita terus hidup kalau gitu? Tetapi kalau kita memandang itu sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah media bagaimana kita menempa mengelola diri, pada saat yang sama juga bagaimana kita mengelola relasi. Jadi sehingga tantangan-tantangan itu kita bicarakan, kita kelola bersama sambil cari waktu-waktu bagaimana kita tetap bisa bahagia dan membahagiakan. Jangan semua energi dihabiskan untuk membicarakan hal-hal yang memberatkan. Jadi itu penting sekali, lagi-lagi karena kita berangkat dari keyakinan bahwa relasi suami istri kita adalah relasi yang misakon holidon, harus dijaga bersama. Yang zawaj, yang keduanya adalah partner. Yang tarodin, yang keduanya harus saling mencari keridhaan dan melakukan keridhaan. Yang muasyarah bil ma'ruf, yang satu sama lain harus berbuat baik kepada yang lain dan memperoleh kebaikan. Dan yang musyawarah berkomunikasi. Jadi marilah kita jadikan keluarga kita, pasangan kita, waktu COVID kita kali ini untuk memaksimalkan ibadah. Yang artinya adalah kebaikan. Untuk membesarkan kebaikan-kebaikan. Untuk mewujudkan dan menciptakan juga kebahagiaan-kebahagiaan. Jangan sampai sudah keluarga susah, kondisi juga susah, wabah juga susah, kita malah terpuruk, tidak punya motivasi, tidak punya kemauan, tidak punya keinginan. Karena motivasi kalau kurang, kalau tidak ada, kalau hilang, maka itu adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Separuh dari kematian itu sendiri. Jadi karena itu penting sekali kita menjaga imunitas tubuh dan juga imunitas jiwa atau imunitas psikologi. Nah, salah satu memperbesar imunitas psikologi dan jiwa ini adalah tadi, memandang kembali relasi, mencari kembali kebaikan-kebaikan dan melakukannya, mengatakannya, memperbanyak senyum, mencari cerita-cerita baik, dan lain dan sebagainya yang membuat kita bisa punya motivasi kembali, punya semangat kembali, dan ada minyak, ada bensin, ada energi yang membuat kita bisa tetap menguatkan relasi kita. Pada saat yang sama juga kita bersama-sama mewujudkan baiti jannati, rumahku, surgaku. Mari kita wujudkan secara nyata pakaian-pakaian bagus kita, ungkapan-ungkapan baik kita, tindakan-tindakan baik kita, bagus kita, cantik kita, jangan hanya digunakan di luar. Kita punya banyak pakaian bagus bisa jadi, tetapi tentu saja belum tentu nyaman dipakai atau untuk pasangan kita. Tapi cari mana yang bisa dianggap nyaman dan baik untuk pasangan, pakai, lakukan. Karena
itu adalah salah satu minyak dan energi untuk membangun cinta kasih. Anda bisa bermain peran antara satu dengan lain yang membangkitkan cinta kasih juga. Bermain peran, mungkin bersenda gurau, bermain peran dalam arti bisa jadi istri saya misalnya senang saya berpakaian seperti guru, saya berpakaian seperti tentara, bisa jadi. Kalau punya, kenapa tidak? Kalau itu akan membangkitkan gairah cinta dan gairah kasih istri, kenapa tidak? Kenapa kita mau bermain peran di luar? Bersusah payah mempersiapkan di luar hanya untuk mendapatkan like 1 atau 2. Hanya untuk mendapatkan subscribe 1, 2. Berusahanya sekuat tenaga. Tetapi rumah tangga kita yang katanya adalah pondasi tidak pernah diusahakan. Itu kan namanya bencana. Kita punya modal, punya rasa, punya uang, punya pakaian, punya makanan, apalagi punya tenaga. Masa semuanya ditumpahkan untuk citra di luar, untuk baik di luar, untuk teman di luar, untuk pekerjaan di luar, untuk kebaikan di luar. Sementara relasi kita di keluarga dibiarkan apa adanya. Tidak bisa. Relasi akan hancur kalau tidak diusahakan. Ikatan akan pudar, akan patah jika tidak diupayakan. Nah, karena itu, mari sekali lagi para pemirsa sekalian, pada hari akhir Lebaran ini kita mengingat kembali, meyakinkan kembali, mewujudkan kembali bahwa keluarga kita harus dijaga. Keluarga kita adalah rumah kita, pondasi kita. Pada masa-masa COVID ini adalah kita harus sadar satu-satunya tempat yang harusnya kita bikin secara nyaman. Menurut versi kita dan kita kerjasama masing-masing. Nyaman, baik, menyenangkan, kecil tapi menyenangkan daripada besar tapi merepotkan. Silahkan dikomunikasikan, dibicarakan, dan dikelola sesuai kemampuan masing-masing. Inilah secara umum keluarga maslahah, konsep keluarga yang kami kembangkan di Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Lagi-lagi kuncinya adalah maslahah. Keluarga maslahah, keluarga kemaslahatan. Maslahat untuk diri dan juga untuk anggota. Karena itu, keluarga maslahah mendidik, melatih, membesarkan bagaimana agar setiap individu adalah menjadi individu yang baik, suami istri yang soleh dan solehah, anak-anak yang abror, berbakti tentu saja, lalu keluarga yang dzurriyyah thayyibah, keluarga yang baik untuk menciptakan khairu ummah, sebaik-baik umat, dan juga tentu saja menciptakan bangsa yang kuat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah misi, visi, dan tujuan dari keluarga maslahah yang dicanangkan oleh LKK PBNU. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua, terutama keluarga Nahdlatul Ulama dan bisa keluarga Indonesia secara umum, karena nilai-nilainya sesungguhnya adalah universal, bisa dipakai oleh siapa saja, di mana saja, kelompok mana saja, bahkan agama apa saja. Dari saya cukup sekian atas nama pribadi maupun atas nama LKK PBNU, sekaligus ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Besok kita rayaan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentu saja Idul Fitri mengingatkan kita pada konsep Islam itu sendiri. Sedikit lagi ya, maaf nih. Konsep Islam itu sendiri. Idul Fitri itu artinya adalah kembali fitr itu makan lagi, berbuka lagi. Jadi Idul Fitr itu kita kembali berbuka yang awalnya sebulan pada siang hari tidak makan, tapi lalu kemudian kita makan lagi pada siang hari.
atau merayakan makan pada siang hari. Kenapa makan harus dirayakan? Nah, ini pentingnya, bahwa Islam itu agama tubuh dan jiwa. Tidak hanya jiwa, tapi tubuh juga. Agama jasmani dan rohani. Bahasa Nabi adalah inna lirabbika haqqon wa inna li jasadika haqqon. Dalam Islam itu jiwa, Tuhan, spiritual ada haknya, tubuh, badan, fisik ada haknya. Dan memenuhi hak dua-duanya adalah ibadah, adalah bagian dari Islam. Yang satu tidak lebih penting dari yang lain, sama-sama penting karena yang satu menguatkan yang lain. Karena itu, besok itu kita dilarang berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Bahwa dalam Islam makan itu penting, bekerja itu penting, mencari nafkah itu penting, mencari kesehatan itu penting, menjaga diri adalah penting. Cuci tangan, diam di rumah, menjaga diri, dan lain-lain untuk menjaga kesehatan adalah sama pentingnya dengan ibadah itu sendiri. Jadi jangan dikontradiksikan antara satu dengan yang lain. Sama pentingnya, mari kita lakukan bersama-sama untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Sekali lagi, demikian konsep keluarga maslahah dari kami LKK PBNU, dan kami mohon maaf lahir dan batin bagi semua khalayak, terutama warga NU, bangsa Indonesia, dan umat muslim dunia. Selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita akan ketemu lagi pada sesi atau periode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.